Oke, baik. Jadi setelah kita menyelesaikan setup database Accurate Online 2026, maka sekarang kita akan masuk kepada simulasi. Jadi, untuk simulasi kali ini kita akan membahas tentang alur pembelian. Jadi, alur pembelian secara lengkap, secara komplit biasanya dimulai dari permintaan pembelian. Nah, ini dia ya, yang gambar sebelah kiri. Kemudian dari permintaan pembelian akan dilanjutkan dengan pesanan pembelian. Dan dari pesanan pembelian ini akan dilanjutkan ke penerimaan barang. Atau dari pesanan pembelian ini bisa langsung ke faktur pembelian. Dan faktur pembelian ini akan diproses pembayarannya ya kepada supplier atau untuk pembayaran pembeliannya. Nah, dan jika ternyata barang tersebut salah, rusak dan lain-lain, bisa terjadi retur. Dan retur ini bisa diambil dari transaksi yaitu penerimaan barang atau dari faktur pembelian atau bahkan sudah dibayar cicil atau dibayar lunas ternyata ada retur ya. Nah, jadi retur ini timbul dari transaksi antara penerimaan, faktur dan pembayaran pembelian. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana alurnya ya. Ini contoh alur. Jadi dari satu siklus transaksi pembelian ini intinya adalah di faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Yang mulai dari permintaan, pesanan, penerimaan, dan retur ini hanya opsional saja. Artinya mau dilakukan silakan, mau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Tetapi biasanya untuk kelancaran suatu proses bisnis dan SOP biasanya dibuat ya. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang dimulai dari PO saja atau pesanan pembelian tanpa permintaan. Ya, bisa seperti itu. Atau ada juga yang langsung di input faktur pembeliannya. Di sini tergantung dari efektivitas dan efisiensi suatu transaksi di perusahaan Anda ya. Nah, apakah SDM manpower-nya lengkap, komplit atau tidak, dan juga kompleksitas daripada suatu bisnis prosesnya. Oke, sekarang kita lihat contoh ya. Yang pertama, alur pembelian kita bahas secara lengkap dulu ya. Biasanya dimulai dari permintaan pembelian. Jadi misalnya production department atau gudang. Nah, dia akan membuat PR. PR ini singkatan dari purchase requisition atau pengajuan pesanan pembelian atau pesanan barang. Nah, dibuat misalnya 2 kopi, kemudian di ACC atau disetujui oleh supervisor produksi atau supervisor gudang ya, biasanya seperti itu. Nah, satu di file, nah nanti akan dikirim ke purchasing department, dan purchasing department ini biasanya mereka akan mengecek stok ya, apakah cukup, kurang ya. Kemudian apabila sudah valid, maka dia akan membuat purchase order ya. Nah, misalnya purchase order dibuat 2 lembar, kemudian di ACC oleh accounting supervisor, kemudian di ACC oleh jabatan yang lebih tinggi, misalnya director di situ. Nah, seperti itu ya. Dan PO ini akan dikirim ke supplier, biasanya lewat email atau lewat fax ya. Nah, atau zaman sekarang sudah lebih canggih ya, lewat WA bisa. Nah, sekarang kita lihat berarti proses ini mulai dari permintaan kepada PO ya, pesanan pembelian. Nah, ini sudah 2 departemen atau 2 SOP yang sudah terjadi di sini ya, 2 PIC istilahnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apabila si supplier sudah menerima barang tersebut, maka supplier akan mengirim lewat penerimaan barangnya. Nah, ini biasa diikut sertakan juga dengan surat jalan. Nah, begitu bagian gudang kita terima, maka dia akan menerima surat jalan ini. Biasanya surat jalan itu 2 lembar. Dia akan membandingkan dengan PO, sudah sesuai atau belum. Kemudian dia mulai cek, hitung fisik, timbang kuantitas barang, kualitas, dan lain-lain. Nah, jika sudah sesuai, dia akan memasukkan ke gudang. Dan surat jalan ini akan ditandatangani, dan biasanya kopian pertama akan dikembalikan ke supplier. Kopian kedua ini dia akan gunakan untuk membuat laporan penerimaan barang ya. Nah, ini dia. Berarti ini sudah yang ketiga ya, PIC yang ketiga. Nah, dari laporan penerimaan barang dia akan copy satu sebagai file, dan yang satu lagi akan diberikan kepada bagian purchasing atau yang tadinya membuat pesanan pembelian atau PO. Nah, bisa seperti itu ya. Setelah itu bagian pesanan pembelian akan menerima
faktur dari supplier dan mengajukan kepada bagian finance untuk melakukan pembayaran jika sudah jatuh tempo. Nah, ini dia. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi ini tidak baku. Jadi tinggal Anda sesuaikan dengan SOP atau proses bisnis di perusahaan Anda, apakah sudah cocok atau belum. Nah, seperti itu ya. Oke, nah sebelumnya juga kita sudah mengaktifasi beberapa fitur sehubungan dengan pembelian, di mana ada selisih harga pembelian di faktur, penerimaan barang, perintah pembayaran, pembulatan include PPN, nah dan lain-lainnya. Jadi kalau sekarang kita lihat ya, saya masuk ke database. Jadi di bagian pengaturan preferensi Anda bisa lihat di sini. Nah, di bagian pembelian. Nah, ini sudah ada fitur yang terbaru untuk menutup otomatis pesanan pembelian jika belum diproses sekian hari. Nah, ini dia. Ya, jadi ini fitur yang cukup bagus supaya untuk mengontrol PO yang sudah terlalu lama ya. Nah, kemudian ini nanti kita akan bahas ini. Nah, kemudian ini ada beberapa akun-akun selisih. Kemudian sudah dilengkapi juga dengan pembelian aktiva tetap. Nah, juga akun selisih di faktur pembelian. Dan ada akun perintah pembayaran. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada fitur pembelian, di mana ada, kalau kita centang pesanan pembelian, maka pesanan pembelian atau PO ini akan muncul. Jika tidak, maka tidak akan muncul ya. Ada klaim pemasok, daftar harga, tagihan di muka, dan biaya pembelian. Jadi, yang tadi pesanan pembelian tadi yang saya sudah tunjukkan ini ya. Nah, kemudian klaim pemasok, jika tidak dicentang, maka tidak akan muncul fitur dari klaim pemasok ini. Nah, kemudian di sini ada daftar harga pemasok. Jadi, daftar harga pemasok ini untuk memudahkan bagian purchasing supaya pada saat membuat PO, harga secara otomatis keluar ya. Ini, daftar harga pemasok. Kemudian tagihan di muka. Jadi, tagihan di muka ini satu fitur yang sangat penting dan biasanya terjadi di berbagai transaksi pembelian, di mana kita sudah bayar fakturnya, ya fakturnya mungkin sudah lunas atau sudah dicicil, tetapi barangnya belum diterima. Nah, sehingga dengan demikian pada saat kita membuat faktur pembelian, ada satu fitur yang namanya tagihan di muka, yaitu mendahului terima barang. Nah, kemudian biaya pembelian oleh pemasok lain. Jadi, pada saat kita membuat faktur pembelian, maka kita bisa menginput biaya pembelian, di mana biaya pembelian barang ini bisa ditagihkan ke pemasok lainnya ya, seperti itu. Jadi misalnya saya klik di sini ongkir ya, ongkir, nah atau biaya ongkir ini bisa dialokasikan ke barang. Nah, ini ya fitur yang tadi, jadi ditagihkan ke pemasok lainnya. Nah, seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah lihat ya. Kemudian satu lagi, ada yang namanya lampiran. Di bagian pembelian ini bisa dilampirkan untuk pesanan pembelian, penerimaan, faktur pembelian, pembayaran, dan lain-lain. Jadi ini fungsinya pada saat kita melakukan suatu transaksi, misalnya faktur pembelian, maka wajib untuk melampirkan dokumen. Misalnya dokumen asli fakturnya bisa dilampirkan di sini. Nah, ini akan kita bahas secara lengkap. Oke ya. Nah, sekarang yang akan kita simulasikan adalah satu alur transaksi ya, mulai dari bagaimana terjadinya proses PR atau purchase requisition atau permintaan pembelian kepada PO, kemudian barang itu diterima, kemudian barang itu ditagih, kemudian barang itu barang itu dibayarkan ya, dan terjadi retur. Nah, ini kita akan lakukan simulasinya. Nanti setelah itu baru kita akan menjelaskan per bagian-bagian fitur pembelian dari fitur atau modul yang sudah kita aktifkan di sini. Nah, ini fungsinya apa saja ya, seperti akun-akun selisih ini dan lain-lainnya. Oke, kita akan lanjutkan kepada proses satu siklus pembelian, di mana mulai dari permintaan pembelian, dilanjutkan ke pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, pembayaran pembelian, dan retur pembeliannya. Oke, jadi sekarang kita akan melakukan satu simulasi siklus pembelian yang normal. Nah, jadi normal ini artinya mulai dari awal permintaan pembelian, kemudian kita akan membuat
pesanan pembelian yang ditarik dari permintaan pembelian, lalu kita membuat RI, receive item atau penerimaan barang yang ditarik dari pesanan pembelian. Kemudian kita akan membuat lagi faktur pembelian yang ditarik dari penerimaan barang. Ya, lalu dari faktur pembelian ini kita lakukan pembayaran pembelian atau pembayaran supplier dan ada kasus returnya. Nah, jadi di sini kita mulai ya. Jadi pada tanggal 2 Januari 2026 bagian gudang Jakarta melakukan permintaan pembelian dengan nomor PR 2026-010001. Dibutuhkan tiba di gudang hari itu juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini untuk melakukan pembelian, dari awal itu adalah permintaan barang. Jadi biasanya permintaan barang dilakukan oleh orang gudang ya atau sales di mana barangnya sudah habis atau sudah mau menipis stoknya. Nah, jadi di sini kita buat di tanggal 2 Januari ya. Nah, nomor ini adalah nomor otomatis yang akan didapat dari Accurate Online. Jadi kalau Anda klik di sini Anda bisa matikan lalu masukkan nomor sembarang atau sesuai format. Kalau Anda hidupkan, berarti nomor ini akan didapat dari pengaturan penomeran yang sudah dibuat secara default. Nah, jadi bukan berarti Anda tidak bisa mengubah, jadi bisa diubah ya. Jadi misalnya di sini permintaan barang. Nah, permintaan barang, nah nomor, nah ini formatnya ya. Nah, silakan Anda ubah, maka bisa ya digunakan format penomeran yang Anda sudah tentukan. Oke, sekarang kita langsung. Jadi di sini saya sudah buat ada beberapa barang yang akan kita pilih. Nah, jadi kalau kita klik di barang dan jasa, ya di persediaan barang dan jasa, dia akan membuat satu tab. Dan tab yang aktif adalah yang warna merah. Nah, ini subtabnya. Jadi subtabnya bukan warna merah tapi warna putih seperti ini. Oke. Jadi dari permintaan barang itu, maka di sini kita akan memilih barangnya. Jadi yang pertama saya pilih adalah kecap asin. Jadi kecap asin ini satuannya hanya satu, yaitu jergen. Ya. Nah, hanya satu saja, yaitu jergen. Jadi harga jualnya 81.000, harga belinya sekian. Nah, oke. Jadi begitu diminta oleh bagian gudang, maka bagian gudang bisa mengisi barang ini ya. Nah, mengisi barang ini di sini. Tinggal dicari, diketik saja search. Nah, dapat. Misalnya sebanyak 5 jergen. Oke. Nah, ini adalah tanggal diminta adalah tanggal kapan barang itu tiba di gudang. Nah, jadi misalnya kita belinya tanggal 2, kita harapkannya nanti tanggal 10 begitu, ya silakan. Tapi kalau suppliernya dekat atau ya dalam satu kota, mau dari hari itu juga silakan. Jadi ini adalah tanggal diminta adalah tanggal kapan kita harapkan barang itu tiba di gudang kita. Nah, ini info lainnya silakan mau dipilih atau tidak juga tidak masalah ya. Nah, oke. Lalu klik lanjut. Nah, maka dia keluar seperti ini. Jadi kalau kita lihat untuk kuantitas, satuan, tanggal diminta. Nah, ini kuantitas dipesan. Nah, saya geser-geser dulu ya. Jadi bisa digeser ini tampilannya. Nah, kuantitas diminta. Nah, ini belum dipesan. Ya, ini kuantitas diterima dan kuantitas dikirim. Oke. Kita ambil lagi barang yang lain. Ya, ada variasi. Jadi barang berikutnya adalah ABC sambal bawang, di mana ini dia memiliki satuannya ada 5. Jadi pieces per 3 pieces per setengah lusin, lusin dan per dus. Ya, ini rasionya. Dan kalau kita lihat harga belinya per dus. Ya, harga beli atau maaf, satuan beli. Tapi harga belinya kosong. Kalau kecap asin tadi harga belinya ada. Ya, oke ya, kita satu persatu nih. Jadi biar supaya lebih bervariasi. Jadi kita minta, kita taruh lagi di sini. Nah, begitu klik di sini, perhatikan langsung otomatis keluar dus. Padahal satuannya banyak, tetapi otomatis keluar dus. Kenapa keluar dus? Karena di sini satuan belinya dus. Makanya tidak keluar pieces 3,5 lusin ini tidak keluar ya. Nah, bukan berarti kita tidak bisa ubah. Ini bisa saja diubah. Misalnya kita mau butuh 100 pieces, silakan. Nah, tapi karena sudah ditentukan bahwa pembelian bakalan pasti dalam dus, maka kita buat dus. Jadi misalnya di sini mau dibeli 10 dus. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Barang berikutnya ABC Sarden. Nah, ABC Sarden ini juga punya 5 satuan.
Tapi kalau kita lihat, nah justru satuan belinya pieces, jadi bukan dus, tetapi yang justru yang terkecil, yang pieces. Nah, seperti itu ya. Jadi pada saat saya memilih ABC Sarden di sini, maka keluar pieces ya, misalnya 50 pieces. Oke. Nah, tetapi bisa juga dalam dus. Terserah ya, gudang mau minta di dalam lusin juga bisa. Misalnya dia mau beli sebanyak 10 lusin. Oke. Tidak masalah. Gitu ya. Walaupun berbeda satuan belinya, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya kita akan meminta ya, bagian gudang akan meminta juga cat eksternal Dulux. Nah, cat eksternal Dulux ini dia memiliki batch number ya. Dia menggunakan nomor produksi dan juga tanggal kadaluarsa. Nah, kalau yang sebelumnya ini tidak ya, seperti saus ABC ini mereka tidak menggunakan nomor seri ya, kecap. Ini tidak sama sekali tidak menggunakan nomor seri atau batch numbernya. Tetapi berbeda dengan cat eksternal. Ini wajib memiliki nomor seri dan satuannya hanya satu, yaitu kaleng. Ya, dengan tanggal kadaluarsa. Oke. Jadi misalnya saya masukkan juga sebagai permintaan barang. Taruhlah misalnya 30 kaleng. Di sini tentunya tidak ada satuan lainnya selain kaleng ya. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan meminta mesin amplasma kita ya, bagian gudang akan minta mesin amplasma kita set. Nah, kali ini mesin amplasma kita itu dia bukan menggunakan nomor produksi dengan tanggal kadaluarsa, tapi dia hanya menggunakan nomor unik ya. Nah, biasanya mesin-mesin pasti menggunakan nomor unik. Nah, seperti itu. Nah, ini harga belinya juga ada ya. Nah, oke. Jadi mesin amplasma kita. Nah, kita langsung klik saja di sini untuk memunculkan, misalnya mau dibuat 4 set diminta. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita buat keterangan yang sifatnya opsional, mau diisi silakan, tidak diisi juga tidak apa-apa. Harap dikirim hari ini juga, urgent, contohnya begitu. Nah, ini bisa dicetak ya. Kemudian kalau cetak berarti sudah langsung save. Nah, dicetak. Setelah dicetak, ini akan langsung bisa di-print, kemudian disetujui ya, sesuai dengan SOP yang ada di sini. Nah, SOP yang ada di sini. Jadi, di sini akan dicetak, disetujui, dan diberikan kepada bagian purchasing. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kasus kita ya. Nah, ini bentuknya masih kurang bagus ya. Nah, ini tanggal diminta ada. Coba saya masuk di desain cetakan. Nah, di desain cetakan saya tinggal impor saja ya. Nah, ini sudah saya jelaskan di materi sebelumnya bagaimana impor template. Nah, impor template. Jadi saya sudah sediakan templatenya. Nah, silahkan diimpor ya. Jadi di sini permintaan barang. Nah, permintaan barang. Coba saya impor saja ya. Nah, saya impor dari tutorial yang 2026, kemudian template dan report. Di bagian template permintaan. Nah, ini dia ya, permintaan barang. Coba yang kecil saja dulu. Nah, yang kecil, nah yang ukurannya 215 kali 140 ya. Nah, ini ukuran A5. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa print ulang. Jadi apa yang sudah ada input, dia tidak akan muncul di sini. Ini harus kliknya di hijau. Hijau ini daftar. Nah, jadi statusnya menunggu diproses. Kenapa menunggu diproses? Karena belum dibuat pesanan pembeliannya ya. Pesanan pembeliannya. Ini kalau saya print lagi, nah keluar seperti ini. Nah, ini bisa kita rapikan ya. Bisa kita rapikan lagi. Nah, tapi ini nanti materinya khusus lagi ya. Oke. Setelah itu, kita akan lanjutkan kasus kita. Nah, jadi pada tanggal 2 juga setelah menerima permintaan pembelian, bagian purchasing dari Departemen Accounting Finance melakukan pemesanan ya, PO. Nah, PO-nya nomor sekian. Oh, saya lupa. Tadi kalau Anda lihat sekarang kita sudah mendapatkan PR ya. Nomor yang otomatis yang sebelumnya sudah saya tunjukkan secara otomatis dari Accurate. Oke.
Nah, di sini PO kepada supplier Arjuna Mitra Distindo atas permintaan pembelian barang dengan nomor PR yang tadi di atas ini. Nah, kemudian sistem pembayaran COD dikenakan tarif PPN, harga belum termasuk PPN. Kendaraan supplier shipping point. Oke, jadi caranya begini. Masuk di pembelian, lalu pesanan pembelian. Jadi kita beralih dari permintaan barang ke pembelian pesanan pembelian. Nah, pesanan pembelian tadi suppliernya adalah Arjuna Mitra Distindo. Nah, kita cari Arjuna Mitra Distindo. Nah, kemudian di sini tanggalnya kita buat tanggal 2. Nah, jadi untuk ini kita tidak perlu masukkan manual ya. Caranya kita cukup ambil tarik dari permintaan. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nanti baru saya jelaskan lagi ya pilihan-pilihan ini. Untuk normalnya kita ambil dari permintaan. Nah, permintaan ini akan keluar langsung ya. Jadi kalau ada beberapa permintaan nanti akan keluar di sini. Ada beberapa juga atau banyak. Nah, kita klik. Nah, di sini kita masih memiliki kesempatan untuk misalnya saya hanya mau pilih ini saja. Nah, ini biasanya kalau misalnya supplier dari barang-barang yang diminta ini suppliernya hanya cat eksternal saja contoh. Nah, jadi dia tidak menjual ABC sambal, ABC kecap tidak. Nah, maka akan hanya keluar ini saja ya, 2 ini saja. Oke, kita bisa hapus. Nah, kemudian kita bisa ambil lagi. Nah, begitu ya. Oke, sekarang saya klik permintaan. Nah, anggap saja saya pilih semua ya. Ini satu supplier semua. Oke, klik lanjut. Nah, di sini artinya tadi ABC Sarden ini sebenarnya per pieces. Belinya per pieces, harga bukan per lusin. Tetapi kenapa dia muncul lusin? Karena lusin ini satuannya sudah ditentukan oleh bagian gudang. Nah, tetapi bagian supplier, bagian purchasing juga bisa melakukan pembelian dengan satuan tertentu. Jadi misalnya MOQ-nya harus misalnya 100 pieces. Nah, begitu. Bisa, tidak masalah ya diubah. Nah, kemudian di sini harganya masih kosong. Nah, kenapa harganya masih kosong? Coba kita lihat ABC sambal bawang PDS. Nah, ABC sambal bawang PDS. Nah, ini. Jadi harga belinya kosong. Nah, harga belinya kosong. Jadi, kalau harga belinya kosong seperti ini, kita harus menentukan harga beli di sini. Ya, ABC sambal bawang ini 10 dus. Jadi, contohnya ABC sambal bawang. Nah, misalnya harganya 200.000 per dus. Nah, maka di pembelian ini kita akan buat di sini. Ya. Nah, dan di sini ada riwayat juga. Pernah kita beli berapa harganya. 200.000. Nah, kita mau masukin diskon silakan. Jadi diskon itu ada 3 macam. Jadi diskon dalam persen, misalnya 5%, nanti akan dikeluarkan nominalnya 5%. Atau langsung diskon di dalam rupiah bisa. Misalnya diskonnya 30.000. Nah, bisa begitu juga. Ya, total langsung ada. Atau diskon bertingkat. Misalnya 5 plus 10%. Nah, tidak masalah ya. Jadi ini diskon bertingkat juga bisa. Nah, begitu. Oke, kemudian gudangnya tentu gudang Jakarta. Nah, ya seperti ini. Jadi gudangnya gudang Jakarta. Jadi kalau kita mau langsung ubah gudang, langsung dari sini juga bisa untuk seluruh gudang ini. Ubah semua gudang ya, bukan hanya gudang yang kosong, tapi ubah semua gudang Jakarta. Kalau gudang yang kosong berarti hanya kosong-kosong ini saja yang sudah dipilih ini tidak akan berubah. Nah, di sini ada kena pajak atau tidak. Nah, sebenarnya ini ada kena PPN, tapi ya untuk awalnya ini mungkin ada bug sedikit dari Accurate ya, dia tidak kelihatan. Jadi kita pikir dia tidak kena PPN, padahal sebenarnya kena PPN ya, sebenarnya kena PPN ini di waktu kita awal penginputan. Nah, nanti kita save nanti akan muncul. Jadi sebenarnya kita tidak usah terlalu khawatir. Nah, hanya mungkin sedikit bermasalah juga ya. Nah, ini mungkin akan diperbaiki oleh Accurate ke depannya. Oke. Di sini kembali kita lihat di ABC Sarden. Nah, ABC Sarden berarti di sini kenapa kosong harga belinya? Nah, karena per piecesnya kosong. Nah, ini tidak ada. Ya. Jadi misalnya per pieces harganya kita taruhlah 15.000 ya. Nah, jadi kita buat 100 pieces harga per piecesnya belum pernah kita beli di sini 15.000. Nah, oke. Misalnya dapat diskon 5%. Nah, dapat diskon lagi.
Nah, ABC sambal bawang ternyata dapat diskon. Contohnya dapat diskon, skonnya misalnya 10.000. Nah, begitu. Oke ya. Nah, ini kita lihat diskonnya. Jadi diskonnya itu bisa tampil, saya perbesar dulu. Nah, seperti ini ya, bisa digeser-geser. Nah, diskonnya ini bisa tampil dalam nominal maupun di dalam rupiah, bisa ditukar ya. Nah, misalnya ini dapat diskonnya, tadi ini diskon nominal ya. Ini diskon bertingkat, misalnya 5 plus 3%. Nah, seperti itu. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, 5 plus 3. Nah, kadang-kadang inilah ya yang kita sudah ubah tetapi dia masih berubah. Tapi tidak apa-apa ya, nanti kita tinggal simpan saja. Oke. Cat eksternal dulu sudah oke, kemudian mesin amplas sudah oke. Nah, sampai di sini. Nah, misalnya ada diskon di bawah lagi ini. Diskon di bawah ini adalah diskon total fakturnya. Jadi total fakturnya ini bisa misalnya dapat 5% lagi ya, langsung keluar nominalnya. Kita hapus, atau misalnya 5 plus 3%. Nah, begitu. Ini nominalnya 5 plus 3 tadi. Atau kita hapus ya. Misalnya dapat diskon 100.000 ya. Diskon nominal, tapi di sini kita untuk diskon ini kita hapus dulu ya. Kalau mau diskon nominal kita hapus. Nah, kita langsung masukkan saja diskonnya di sini kalau nominal. Jadi bukan masukannya di sini. Ini kita hapus, kita lanjut. Misalnya 100.000. Nah, tap. Nah, jadi diskonnya langsung nominal. Nah, seperti itu. Oke. Di sini kita langsung buat lagi, bisa ubah syarat pembayaran ya. Nah, bisa ubah syarat pembayaran jadi COD ya yang tadi. Nah, sesuai dengan aturan ini COD. Nah, kemudian alamat kirimnya bisa kita isi dan harganya belum termasuk PPN. Jadi, kalau harga itu sudah termasuk PPN ya, harga jual ini sudah termasuk PPN. Bedanya adalah di sini. Nah, sudah termasuk PPN berarti subtotal dengan total ini sama. Nah, tetapi harganya kalau belum termasuk PPN berarti subtotal harus ditambah PPN baru dapatlah total ya setelah dikurangi diskon. Nah, seperti itu. Nah, ini keterangan muncul dari permintaan barang ya. Nah, keterangan muncul. Jadi keterangan ini kita bisa hapus. Nah, kita bisa ubah ya. Nah, silakan dikirim contohnya ke supplier. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita buat tanggal pengirimannya. Jadi kita ingin untuk datangnya di tanggal 2. Nah, begitu. Pengiriman silakan. Nanti ini pengiriman bisa kita lengkapi di bagian sini. Di bagian perusahaan di sini ada yang namanya pengiriman. Nah, kita bisa buat JNE ya, seperti itu, Tiki dan lain-lain. Itu nanti akan keluar di sini. Nah, oke. Kemudian FOB, shipping point dengan destination. Hanya itu saja. SOB itu hanya ada 2, yaitu shipping point, destination. Nah, kita mau lengkapi yang lain silakan. Kalau mau lengkapi yang lain juga di situ bisa. Oke ya. Nah, setelah itu ini ada biaya ya, kita tidak lakukan dulu. Nah, karena jarang digunakan ya biaya ini, walaupun bisa digunakan tetapi nanti baru kita simulasikan. Jadi kita konsentrasi dulu kepada barang. Nah, setelah itu ini kita klik simpan atau kita print ya. Kita print buat PDF, kemudian kita kirim ke supplier. Nah, ya seperti itu. Ini dilakukan oleh bagian purchasing. Oke, di sini saya tidak import template-nya, jadi biarkan saja dulu dia begini ya, default tampilannya. Oke, jadi kalau kita mundur sekarang ke permintaan, jika saya perbaharui refresh, nah di sini sudah ada namanya sebagian terproses. Ya. Nah, kenapa sebagian terproses? Coba kita buka lagi. Nah, kita cari tahu ini kenapa sebagian terproses. Nah, di sini akan dikasih tahu ya, 5 jargon yang dipesan. Nah, yang diminta 5 jargon, yang di PO atau dipesan juga 5 jargon. Nah, sementara yang ini 10 lusin. Nah, sedangkan yang kita pesan tadi hanya 8 lusin per 3 piece 1. Nah, dengan yang 1 piece. Nah, seperti itu. Padahal dia mintanya 10 lusin. Nah, oke ya. Karena tadinya kita pesan di bagian pesanan pembelian yang sarden tadi. Nah, 100 piece. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah,
Oke, nah jadi sudah bisa tahu ya. Nah, jika menurut gudang bahwa ini sudah oke, maka bisa ditutup, permintaan ini bisa ditutup supaya tidak gantung sebagai outstanding ya, karena statusnya masih sebagian diproses. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini pesanan pembelian statusnya menunggu diproses, artinya menunggu diproses untuk diterima ya, seperti itu. Nah, diterima. Nah, cerita pun berlanjut. Jadi setelah PO ini kita kirim ke supplier, ya, PO ini kita kirim supplier. Sampai di sini belum ada jurnal ya. Nah, jadi belum ada jurnal apa-apa. Belum, mulai dari permintaan belum ada jurnal apapun. Ya, belum ada jurnal apapun. Nah, sekarang setelah diterima oleh supplier, maka supplier akan mengirim barang. Ya. Nah, mengirim barang dengan DO SM 20260001. Nah, jadi kita lihat nomor PO tadi ya. Nah, nomor PO itu tadi sudah mendapatkan nomor yang otomatis. Oke. Selanjutnya pada saat supplier mengirim barang dengan menggunakan surat jalan, maka bagian gudang akan klik di sini penerimaan barang. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kita buka lagi ya. Nah, berarti ini. Jadi bagian gudang akan membuat menerima penerimaan barang, dia akan bandingkan dengan PO sudah cocok atau belum, lalu dia akan input namanya laporan penerimaan barang, dilampirkan dengan surat jalan 1 kopi dari supplier, dia file 1, ya bagian gudang file 1, yang satu dia akan kirim ke bagian purchasing ya. Ini SOP terserah Anda lah ya, terserah bisnis proses perusahaan Anda. Oke. Nah, jadi pada saat barangnya datang, dia akan buka di sini ya pembelian penerimaan barang. Nah, dia ambil dari tadi pesanan pembelian tanggal 2. Oke. Diambil dari pastinya diambil dari Arjuna Mitra Distrindo ya. Nah, nomor terima barang tadi nomor ini dia DO SM 2604 kali 1. Nah, jadi akan diisi di sini. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia tidak perlu ambil secara manual atau ketik secara manual, tapi dia klik ambil ya, ambil lalu pesanan. Nah, jadi dia akan memilih pesanan yang ada di sini. Nah, di sini dia masih bisa memilih barang-barang yang datang, misalnya sebagian tidak datang, atau caranya dia pilih dulu semua, nanti barang yang tidak datang baru dihapus. Nah, seperti itu. Barang yang tidak datang dihapus. Oke ya. Nah, jadi bisa dihapus barang yang tidak datangnya ya. Jadi tinggalin aja barang yang datang. Oke, jadi pesanan. Nah, pilih semua dulu. Nah, jadi kalau di sini sudah cocok, nanti dia hitung ya, dia hitung sudah cocok dan lain-lain. Nah, dia bisa kasih keterangan ya kan, barang sudah lengkap. Misalnya begitu ya, tanggal kirim, ternyata pengiriman datang bukan JNE, yang lain dia bisa ubah ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kita simpan atau kita print. Nah, dia akan cetak dalam bentuk laporan penerimaan barang atau receive item. Ya. Nah, receive item ini. Nah, di sini dia tidak bisa langsung bisa simpan, tetapi dia harus mengisi dulu serial number yang ada di chat dengan serial number yang ada di mesin Amplas. Nah, klik edit ya. Nah, jadi tadi kita sudah jelaskan bahwa untuk chat menggunakan serial number dengan expired date, sedangkan mesin Amplas menggunakan nomor unik. Nah, kenapa ini tidak bisa disimpan? Karena di bagian preferensi kita sudah batasi bahwa setiap transaksi itu wajib diisi nomor serinya. Makanya di error ya. Kalau seandainya ini dikosongkan, disimpan, maka bisa disimpan penerimaan barang. Tetapi masalahnya nanti akan terjadi perbedaan antara nomor seri dengan stok. Nah, makanya saya rekomendasikan ini jangan dinonaktifkan, tetapi tetap diaktifkan ya, seperti itu. Oke. Nah, dengan demikian dia harus dipaksa ya untuk isi nih 30 kaleng, nomor serinya berapa saja. Misalnya di sini ada 10 kaleng, nomor serinya misalnya SN001 contoh, enter. Nah, berarti harus isi 20 lagi. Seperti itu. Tanggal kadaluarsa dia bisa ubah ya. Misalnya tanggal kadaluarsanya di tahun 2028. Nah, begitu. Oke, kemudian ada 15 kaleng lagi. Nah, tanggal kadaluarsanya misalnya di
2031. Nah, SN002 ini contoh saja. Berarti ada sisa lagi ya. Sisa 5. Nah, sudah otomatis sisa 5 di sini. Nah, sisa 5. Misalnya ini tanggal 9 2023. SN003 ya. Terserah namanya juga serial number Anda harus lihat di fisik barangnya. Nah, jadi tidak ada yang kurang, sudah lengkap. Oke, klik lanjut. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu mesin amplas kita 4 set, kita harus isi. Nah, untuk mesin amplas tidak punya expire date. Ya, jadi misalnya kita isi sembarang ya. Nah, ini nomor seri yang pertama, ini nomor seri yang kedua, ini nomor seri yang ketiga. Nah, artinya bukan sembarang juga, tetapi Anda harus lihat. Ya, sudah pas. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa munculkan nomor serinya di cetakannya ya. Nah, kali ini pada saat kita cetak ya, atau orang gudang akan cetak. Nah, di ini berbentuk namanya receive item atau LPB, biasa istilah LPB di lapangan namanya laporan penerimaan barang. Nah, ini bisa didesain supaya tampil nomor serinya ya. Jadi, misalnya nomor seri dari mesin amplas ini berapa, cat eksternal yang tadi sudah diisi dengan expire date-nya bisa muncul. Nah, tapi secara default ini tidak muncul. Nah, ini ya. Tanggalnya saya ubah dulu ya, tanggalnya tanggal 2. Nah, seperti itu. Kita simpan lagi. Bisa seperti itu ya, kita simpan lagi. Nah, barang sudah lengkap. Nah, kali ini sudah ada jurnalnya. Jadi jurnalnya kalau kita lihat, yaitu persediaan barang supermarket, persediaan barang bangunan. Artinya persediaan barang dagang sudah bertambah, dan hutang pembelian belum tertagih sudah bertambah. Nah, jurnal-jurnal ini dari mana? Jadi kalau Anda perhatikan, yang pertama jurnal ini terbentuk dari setiap barang. Jadi misalnya ini ABC Sambal, ini ada akunnya. Nah, ini dia. Ya, persediaan barang supermarket. Sementara kalau cat eksternal ini akunnya persediaan barang bangunan. Nah, seperti itu ya. Lalu tadi ada jurnal satu lagi yang di bagian kredit. Nah, di bagian kredit ini jurnalnya apa? Hutang pembelian belum ditagih. Nah, ini dapat dari mana hutang pembelian belum ditagih? Nah, kalau kita lihat di barang dan jasa, nah ini yang paling bawah ya. Hutang pembelian belum tertagih. Jadi artinya apa? Persediaan dengan pembelian belum tertagih ini adalah dua akun yang akan mempengaruhi pada saat kita melakukan pembelian ya. Nah, nanti baru kita bahas tentang ini untuk pada saat kita melakukan penjualan ya. Jadi makanya dia sudah membentuk jurnal otomatis karena sudah ditentukan di sini. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di pesanan pembelian ini, nah, statusnya pasti sudah berubah. Nah, statusnya sudah terproses. Jadi bisa Anda tampilkan juga di sini. Misalnya saya pilih DPP, PPN. Intinya yang penting-penting yang menurut Anda. Nah, ini sudah diterima berapa persen. Nah, ini 100%. Jadi seandainya di sini, ini bukan saya hapus yang ini saja ya. Misalnya saya terima hanya 3 jergen, bukan 5 jergen. Saya klik lanjut. Ya, biarkan dulu dia tersimpan. Nah, maka di sini hanya 99,4. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi dengan demikian saya lengkapi 5 jergen. Nah, maka di sini ya, di sini dia akan menjadi pesanan pembeliannya bukan 99,4 tapi sudah 100%. Nah, bagaimana kalau barangnya datang berkelebihan dan kita terima? Contoh, ABC kecap asin ternyata yang datang 6. Nah, silakan diisi 6 juga, tidak masalah di sini ya. Nah, diisi 6. Nah, oke. Kita mundur dulu ke permintaan ini ya. Oh, sorry, pesanan. Jadi di pesanan ini, Anda bisa lihat ini yang diterima 5 jergen, kuantitas yang dipesan ya, 5 jergen, yang diterima juga yang terproses 5 jergen. Nah, ini 30 kaleng. Nah, bagaimana kalau misalnya ini 6 jergen, sedangkan ABC sambal bawang ini hanya datang misalnya 7 saja. Ya, 7 saja. Nah, kita klik simpan. Ya, kita klik simpan. Nah, akan ada info bahwa yang diterima melebihi yang dipesan. Oke, kita lanjutkan. Ini bisa diblokir juga ya, sehingga orang gudang tidak bisa menerima melebihi dari kuantitas PO. Nah, saya tutup lagi pesanannya, saya refresh. Nah, di sini 81%.
Nah, 81% kenapa? Karena dari 10 dus ini yang diterima cuma 7 dus. Sedangkan yang 5 jargon ini ya terima 6 jargon. Jadi kelebihan, yang lain pas ya, seperti itu. Nah, oke ya, sudah tahu ya. Nah, oke. Kita anggap saja kita lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, ternyata setelah itu supplier akan melakukan penagihan ya dengan faktur pembelian nomor SI SM 2026-001 ini. Nah, dan dilakukan pembayaran hari itu juga melalui transfer BCA ke supplier. Nah, ini nomor fakturnya. Jadi rupanya nomor faktur pajak langsung keluar. Oke. Nah, jadi caranya adalah di sini kita akan oke, tadi saya buka dulu penerimaan barang ya. Berarti penerimaan barang sudah dilakukan. Nah, ingat lihat statusnya diterima. Diterima ya. Tapi semua status ini ada namanya di faktur sebagian, ditolak, draft, dan lain-lain. Oke. Jadi pada saat ditagih, bagian pembelian akan klik di sini lagi, faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian ini, bagian pembelian akan klik di Arjuna, dia pilih. Nah, tanggalnya tanggal 2 Januari ya. Tadi penerimaannya juga 2 Januari, oke. Nah, dia akan ambilnya bukan dari pesanan, ya, tetapi ambilnya dari penerimaan ya, karena pesanan tadi sudah tidak ada lagi karena sudah diproses. Ini yang sisanya saja, yang 3 dus ini. Nah, dianggap masih ada. Nah, supaya mencegah jangan keluar seperti ini, jadi menurut Anda ini pesanan ini kan sudah hanya 81% dan ternyata sudah tidak perlu diproses lagi, maka pesanan itu sebaiknya kita tutup ya. Nah, kita tutup. Jadi sebelum tutup kita bisa ubah ya, bisa ubah saja dia punya keterangannya. Ya, keterangannya misalnya barang yang diterima sebagian, atau tidak perlu diubah juga sebenarnya, tidak masalah. Nah, seperti itu. Oke, kita tutup. Maksudnya ditutup ini supaya barang-barang yang sisa itu tidak usah diproses lagi. Ya. Nah, begitu. Nah, jadi di sini alasan tutup. Nah, barang yang tidak dikirim ya kan, yang tidak dikirim tidak ada stoknya lagi, misalnya begitu. Oke, klik lanjut. Nah, jadi dengan demikian status pesanan ini sudah menjadi ditutup. Ditutup karena apa? Karena barang yang tidak dikirim ya, barang yang tidak dikirim itu sudah tidak perlu lagi untuk dikirim ya, yang kekurangannya lagi. Nah, jadi dengan demikian waktu kita buka penerimaan barang tidak ada lagi dari Arjuna ini yang gantung ya, yang dianggap gantung, yang dari pesanan itu sudah tidak ada lagi. Di faktur pembelian ini pun dari pesanan ini sudah tidak ada lagi. Nah, bahkan kalau kita lihat misalnya dari penerimaan ya, ini untuk kita tarik ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi dari faktur pembelian ini tinggal klik di bagian penerimaan. Nah, di penerimaan ini berarti kita bisa konfirmasi ya, bagian pembelian bisa melakukan konfirmasi terhadap PO ya. Nah, jadi kuantitas ini adalah kuantitas barang yang ada di dalam penerimaan barang ini. Nah, jadi berapapun kuantitas yang ada di sini itulah yang akan muncul di faktur pembelian. Sedangkan harga, diskon, dan lain-lain ini informasinya dari pesanan pembelian yang masuk. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, dan di sini pun masih bisa berubah lagi kalau ternyata ada perubahan harga, misalnya perubahan harga, kuantitas, dan lain-lain masih bisa diubah lagi, atau tidak diperbolehkan untuk diubah lagi, itu masih bisa ya, tergantung nanti hak aksesnya ya. Nanti baru kita bahas tentang hak akses PIC Group ini. Kita bisa menentukan pada saat pembelian dia bisa melakukan perubahan apa saja. Nah, ini dia ya, bisa kita tentukan di sini. Oke. Nah, di faktur pembelian ini jika saya simpan ya, kita klik simpan saja dulu ya. Oh, oke. Maaf, ini pasti kita tidak bisa simpan karena nomor faktur harus diisi. Nah, nomor fakturnya itu SI SM 2026-01. Jadi, ini SI SM 2026-01. Nah, ini wajib diisi. Nah, nanti baru kita bahas tentang tagihan di muka itu apa.
Nah, di sini kita bisa klik di faktur pajak ya. Nah, dan nomor faktur pajak bisa kita isi. Nah, kalau sudah ada nomor faktur pajak dari Cortex-nya. Seandainya belum, ya tidak apa-apa, ini dikosongkan, disimpan juga tidak masalah. Tetapi seandainya faktur pajaknya sudah langsung muncul, nah kita bisa isi 0405423 ya, seperti itu. Nah, ini isinya manual ya. Tapi kalau Anda menggunakan ya Smart Link ini, dia lebih bagus. Nanti nomor faktur pajaknya ini sudah langsung otomatis, bahkan PDF faktur pajak Cortex sudah langsung terattach sini. Itulah enaknya kalau kita menggunakan e-faktur CTAS. Tapi ini kan kita menggunakan manual ya. Nah, karena hanya sebagai demo. Nah, 5423. Nah, ini dia ya. 5423 5423 543. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi, silakan Anda isi sesuai dengan nomor faktur pajak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, begitu saya simpan. Nah, sebenarnya ini di print ya. Di print, kemudian di file bersama dengan penerimaan barang, pesanan pembelian, permintaan pembelian, ini di file bersama dengan faktur pembelian. Dan faktur penjualan yang datang dari suppliernya itu harus di print. Nah, jadi begitu saya simpan, ya kita simpan dulu. Ini ada prosesnya. Nah, ada prosesnya. Nah, nanti dia kasih tahu seperti ini, tidak masalah, klik lanjutkan saja ya. Nah, kalau memang itu ada kelebihan. Oke, setelah itu kita lihat di faktur pembelian ini. Nah, di faktur pembelian ini jurnalnya. Nah, di jurnal ini akan dibalik. Jadi, hutang pembelian belum ditagih itu akan dibalik. Ya, yang tadinya di penerimaan barang itu kan dia dikredit. Nah, dia dikredit. Nah, kalau sudah di faktur pembelian, maka hutang penerimaan barang belum ditagih itu akan dipindahkan ke debit. Nah, di sini timbullah PPN masukan dan timbul hutang usaha. Nah, ini pembulatan include PPN ini akan terjadi ya. Bisa saja terjadi, dan terjadinya karena ada diskon ya. Nah, kenapa pembulatan PPN ini bisa timbul? Karena sebelumnya kita sudah tentukan di bagian preferensi. Nah, di bagian preferensi itu di sini ya, nah, di sini di bagian akun perkiraan. Nah, ini penjualan pembelian. Nah, ini dia ya. Nah, ini. Jadi, untuk pembulatan yang include PPN ataupun yang ada diskonnya, semuanya akan dibulatkan di akun ini. Oke. Nah, jadi kita sudah lihat. Nah, kita akan mundur lagi ke penerimaan. Nah, status penerimaan ini dari diterima menjadi difaktur ya. Nah, tadinya kan diterima ini, jadi sudah menjadi difaktur. Nah, oke. Jadi kalau Anda lihat di penerimaan, nah Anda bisa klik di bagian bawah ini, akan ada proses invoice nomor berapa. Jadi begitu klik langsung terbuka, shortcut langsung terbuka ya. Nah, bahkan di dalam setiap barang ini, kalau Anda klik di info lainnya, sudah lengkap dia ya. Mulai dari nomor permintaan, nomor pesanannya, nomor penerimaannya sudah lengkap. Nah, jadi memudahkan kita untuk kita langsung klik. Misalnya kita langsung klik di shortcut nomor permintaan, maka permintaan barangnya akan terbuka. Nah, itulah enaknya Accurate Online. Nah, kita lanjutkan. Jadi setelah itu pada tanggal 2 Januari bagian finance melakukan pembayaran ya. Nah, SI/SM 2026-001 dengan cara transfer ke rekening NTT supplier. Nah, karena beda bank, maka ada terjadi CAS, biaya administrasi bank, biaya transfer. Nah, jadi caranya adalah klik di sini, pembelian, lalu pembayaran pembelian. Nah, di pembayaran pembelian ini bagian finance akan mencari Arjuna Mitra Distrindo, kemudian banknya apa. Misalnya kita transfer dari BCA kita ya. Ini dari mana nih? Ke Bank NTT Supplier. Nah, tetapi karena kita transfer dari BCA ke NTT, nah ini tanggalnya tanggal 2. Nah, diambil dari sini. Nah, oke. Nah, ternyata 6.000 kita kena 6.500 ya. Maka 6.500 sebenarnya jangan buat di sini ya. Nah, bisa saja kita buat di sini, tapi nanti ini
Bisa saja kita buat di sini untuk menambah saldo, tetapi nanti ini tidak akan cocok dengan rekening koran ya, nilai-nilai yang ada di sini tidak akan cocok dengan rekening koran. Jadi untuk itu informasi diskon ini kita jangan buat ya, biarkan saja nilai pembayaran sesuai dengan yang masuk ke rekening yang masuk ke rekening supplier. Nah, di sini perhatikan kalau kita transfer biasanya tidak ada pembulatan. Jadi misalnya ternyata kita transfer pembulatannya ke atas ya. Nah, ini caranya begini. 34.544.238. Nah, 238 misalnya kita transfer 500 ya. 544 500. Nah, berarti dikurangi dengan 54238,672 sama dengan ini berarti ada pembulatannya sebesar ini 261. Nah, jadi caranya kita klik di sini informasi diskon, kita ketik saja pembulatan. Nah, selisih pembulatan ini. Oke. Nah, pembulatan. Jadi di selisih pembulatan kita masukkan angka ini. Nah, maksudnya apa? Kita lanjut supaya angkanya di sini bulat ya, sesuai dengan rekening koran. Nah, ini pembulatannya ini sepertinya, oh ya, maaf saya yang salah. Jadi pembulatan ini harus minus ya. Nah, ya, ini minus. Jadi kita buat, nah ini harus minus karena kita klik lanjut dulu ya. Nah, jadi pembulatannya 500 seperti yang tadi kita simulasikan di sini ya. Yang ini. Oke. Nah, begitu caranya. Oke, metode bayarnya misalnya transfer, rekening bank. Nah, sebenarnya rekening bank ini bisa kita isi di bagian data supplier. Nah, tadi sebelumnya saya tidak isi ya. Misalnya saya isi, bisa kita pilih di situ. Nah, misalnya Arjuna Mitra Distindo ini di bagian pembelian. Nah, ini ada rekening bank, bisa kita isi di sini ya. Misalnya BCA ya, 51701700280 atas nama. Oke, jadi kalau Anda membuktikan, coba Anda transfer ke sini dana sejumlah misalnya berapa juta, apakah benar atau tidak ya? Ya, bisa dibuktikan. Nah, oke. Jadi dengan demikian, di sini kalau kita lihat di pembayaran pembelian, nah, oke, keluar. Ya, keluar. Nah, sudah ditransfer pembulatan lebih ya. Nah, pembulatan lebihnya misalnya ini. Ya, nah, begitu. Silakan. Nah, oke. Nah, ini biasanya akan di-print. Nah, di-print baru dilampirkan bersama dengan faktur pembelian, penerimaan, pesanan, bahkan permintaan barang dalam satu bundel. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Ini saya simpan saja. Saya simpan. Nah, kita lihat jurnalnya. Jadi jurnalnya ini sangat mudah. Nah, kalau kita lihat jurnalnya itu adalah hutang usaha kita berkurang. Nah, selisih pembulatan dengan bank kita berkurang. Nah, seperti itu. Jadi utang usaha ini pembalikan dari faktur pembelian ya, pembalikan jurnal dari faktur pembeliannya ini. Begitu. Oke, bagaimana dengan yang 6.500? Yang 6.500 administrasi bank, Anda klik saja di sini, lalu di bagian pembayaran. Nah, ya. Nah, pembayaran, tadi pembayaran pembelian tanggal berapa ini? Oke, tanggal 2 Januari ya. Nah, dari Bank BCA contohnya ya, tadi kita dari Bank BCA. Oh, rupanya ke Bank NTT ya tadi contohnya, tapi tidak apa-apalah ya. Nah, kemudian di sini ketik administrasi bank. Nah, 6.500. Kasih keterangan. Nah, keterangannya biaya transfer pembayaran faktur pembelian ke Arjuna. Nomor faktur bla 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 bla. Begitu. Nah, jadi dengan demikian ini kalau disimpan, maka jurnalnya adalah bank di debit ya, kemudian beban administrasi bank di debit, kemudian bank BCA-nya di kredit ya. Nah, jadi gampang kalau nanti pada saat kita mau melakukan rekonsiliasi rekening koran itu gampang. Maksudnya matching lah ya, matching. Nah, matching. Jadi kalau kita mundur lagi, nah, jadi akan sama dengan rekening koran, proses mutasi debit kreditnya ini akan sama.
Jadi dia tidak masuk ke atas ya, 6.500 tidak masuk ke atas untuk nanti lebih membingungkan, walaupun nanti ujung-ujungnya saldonya sama. Saldo akhir ininya sama, tetapi karena 6.500 terakumulasi ke atas, maka kita bisa saja kita bingung ya. Oke. Jadi kita bisa tambahkan di bagian pemasok ini beberapa rekening bank ya di bagian pembelian ini. Misalnya banknya bank NTT. Nah, NTT misalnya nomor rekening sekian. Ya, ini sembarang saja. Nah, misalnya Arnold. Nah, seperti itu. Kita klik simpan. Jadi pada saat pembayaran nanti kita bisa memilih lebih dari satu bank di sini ya. Ada bank NTT dengan bank BCA. Nah, seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pembayaran pada tanggal 2 ternyata ada barang yang diterima ternyata rusak dan harus dikembalikan ke supplier. Kepada bagian pembelian. Kemudian bagian pembelian membuatkan retur dan bagian finance menghubungi supplier untuk mengembalikan dana sejumlah retur. Nah, kadang-kadang dana itu walaupun tidak dikembalikan bisa dipotong untuk melunasi faktur yang lainnya. Kalaupun dikembalikan juga bisa. Nah, jadi kita simulasikan untuk bagaimana dana itu dikembalikan ya. Jadi caranya begini. Nah, kita buat retur dulu. Nah, kita buat retur. Nah, ingat pada saat kita buat retur itu terjadi dari proses sudah terjadi dari proses faktur pembelian. Jadi bukan dari penerimaan barang, bahkan sudah lunas. Nah, jadi caranya kita buat retur ya. Nah, jadi di pembelian ini kita buat retur pembelian. Nah, biasanya kalau pada prakteknya di lapangan tidak terjadi retur ya, biasanya namanya perbaikan ya, pembetulan faktur pajak, pembetulan faktur atau revisi faktur. Nah, biasanya retur ini kalau sudah berbulan-bulan ya, SPT-nya sudah keluar, sudah berbulan-bulan ya, SPT masa PPN-nya ya udah dibuatlah retur ya. Nah, jadi di sini kita buat retur. Nah, returnya misalnya di tanggal 2 Januari juga. Nah, biasanya jarang. Kalau prakteknya tidak ada retur. Kalau masih hari yang sama biasanya revisi. Tapi ini karena hanya simulasi, maka saya buat retur saja ya, biar supaya untuk perbandingan saja. Oke. Jadi retur dari penerimaan. Nah, ataukah dari faktur. Jadi penerimaannya tidak ada. Kenapa? Karena sudah dibuat ke faktur. Nah, jadi dari faktur ini dikembalikan. Nah, jadi kalau dari faktur dikembalikan, maka kita harus memilih barang yang dibalikan apa. Jadi misalnya, oh ternyata ada kecap asin ini ada satu jerigen yang sudah rusak, jadi harus dikembalikan. Nah, maka kita buat satu yang dikembalikan. Nah, tentunya kalau terjadi retur, bisa terjadi perubahan harga dengan diskon. Biasanya di lapangan begitu. Kalau terjadi retur, ada terjadi perubahan harga dengan diskon. Kalau tidak pun, tidak masalah. Ya, kalau misalnya tidak tergantung agreement kita dengan suppliernya seperti apa. Nah, misalnya, oh ternyata diskonnya tidak, jangan dong. Tidak pakai diskon, kan sudah retur ya. Kita rugi nih di ongkirnya, misalnya begitu. Oke lah, tidak usah pakai diskon. Yang penting barangnya bisa diretur. Nah, seperti itu. Oke. Misalnya barang rusak. Nah, ini. Jadi ada nomor faktur pajaknya berapa, nanti ada nomor retur pembelian. Nah, nomor dokumen returnya ya. Begitu. Jadi harus diupload ke Cortex juga untuk returnya itu. Jadi nanti nomor retur pembeliannya itu kita akan input di sini ya. Oke, jadi kalau returnya ini kita klik simpan dulu. Nah, kita lihat untuk retur berarti kita lihat dia punya jurnal dulu ya. Ini yang paling penting. Nah, jurnalnya. Nah, jadi utang usaha. Nah, di debit. Nah, utang usaha kenapa timbul di debit? Nah, kemudian PPN kan pasti berkurang juga karena retur itu mengurangi PPN masukan. HPP berkurang, persediaan berkurang, kan begitu ya. Nah, oke. Nah, supaya hutang jangan gantung seperti ini, maka dana harus dikembalikan, kan begitu ya. Maka pada saat pengembalian dana, kliknya di sini pembelian. Nah, lalu klik di pembayaran pembelian. Nah, pembayaran pembelian kita harus buka lagi, kita harus pilih. Nah, ini cara mengembalikan dana retur. Nah, misalnya dia transfer ke bank BCA kita. Nah, di sini klik ambil. Nah, ada satu faktur ya, faktur ini tetap, tetapi dia ada minus di sini ya.
Nah, seperti ini minus. Nah, jadi kalau minus di sini artinya justru bank kita yang bertambah, ya. Nah, bank kita yang bertambah. Nah, oke. Di sini pembayaran pembelian. Nah, oke. Kalau saya klik simpan, nah saya klik simpan. Nah, ini. Jadi keterangannya pengembalian dana atas retur barang yang rusak. Nah, begitu. Oke, jadi ada catatannya di sini. Jadi kalau kita lihat jurnalnya, nah ini dia. Jadi hutang justru di kredit. Nah, jadi hutang berkurang, kemudian bank kita bertambah. Ya, padahal pembayaran pembelian, tapi karena di sini minus, maka banknya bertambah. Bukan banknya berkurang di kredit, tidak, banknya di debit. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya lihat faktur pembelian, coba kita buka faktur pembelian ya. Nah, kita klik di utang dengan retur, maka akan jadi kalau kita lihat di sini di bagian retur, ya, nah ada riwayat returnya, ya 76368. Nah ini keluar ya. Nah riwayat returnya itu keluar. Nah seperti itu. Oke ya. Jadi dengan demikian Anda sudah mengetahui bagaimana proses simulasinya ya, simulasi transaksi dari awal ya, yang tadi kita sudah jelaskan bagaimana terjadi permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, pembayaran, dan retur pembelian ya, seperti itu. Oke, nanti setelah itu kita bahas bagian pembelian juga, tetapi tips dan trik selanjutnya ya. Tips dan trik selanjutnya, jadi misalnya di situ bagaimana kalau ternyata pada saat terjadi faktur pembelian ini ada tagihan di muka. Nah, seperti itu ya. Dan yang lain-lainnya. Oke. Jadi, oh ya, satu lagi. Jadi dari hasil retur ini, hasil penerimaan barang ini, tadi kalau Anda lihat seperti cat eksternal ya, nomor seri. Nah, ini nomor seri. Itu sudah langsung bertambah. Jadi nanti kita bisa lihat di bagian laporan di gudang ya. Nah, di gudang ini ada namanya mutasi nomor seri ya. Berbagai nomor seri ini nanti bisa Anda lihat di situ ya. Tadi kita beli yang mana? Nah, itu akan kelihatan penambahannya. Nah, ya. Nanti akan kelihatan penambahannya pada saat kita, contoh saya lihat di sini ya. Mesin amplas Makita. Jadi kalau saya lihat di laporan, ya daftar laporan, di bagian gudang, stok nomor seri, maaf. Oh iya, stok nomor seri kalau kita pilih gudang pasti akan kelihatan yang Makita tadi ya, Makita. Nah ini dia. Jadi sudah ada penambahan dari yang tadi kita beli itu ya. Nah ini yang kita beli tadi, yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nah ini, oke. Nah, oke. Kemudian kalau dari persediaan barang juga bisa kita lihat mesin amplas Makita dari nomor seri ini. Nah ya, kita bisa lihat dari sini. Per gudang juga kita bisa tahu ya. Nah seperti itu. Oke ya. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil untuk membahas satu siklus ya, satu siklus pembelian ini. Nanti kalau ada yang kurang nanti saya akan jelaskan lagi di pembahasan selanjutnya.